anjrahing kang puspitara kasiliring samirana mre sekar kadung ko ngagandanya. Salam budaya Jawa. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang Bapak sayangi, masih semangat terus untuk menguri-nguri tentang budaya Jawa ya. Ini kita take gambarnya malam hari ya. Kira-kira kita ini mau membahas apa malam ini? Ada Bagas, ada Radio. Apa ya? Gini santai Pak. Aja. Iya. Gini, sosok patriotisme itu dalam budaya Jawa tuh seperti apa sih gambarannya Pak? Karena kan yang kita tahu itu arti patriotisme itu kan memperjuangkan atau membela negara gitu istilahnya Pak. Tapi sebenarnya tuh apa sih sejatinya dalam budaya Jawa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan atau digambarkan. Itu aja ya. Iya. Itu harusnya pertanyaan tepatnya untuk pas hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 ya. Nah, Anda Radio mau menambahkan kira-kira apa yang mau ditanyakan? Ya mungkin pertanyaan saya bisa menyusul Pak. Oh bisa menyusul ya. Saya juga kebetulan menanyakan hal yang sama seperti Mas Bagas saat sekarang. Patriotisme berarti itu jiwa seorang patriot, seorang kesatria ya. Bisa digambarkan itu adalah seorang yang membela kepentingan buat negaranya ya. Kita tahu di toko wayang kemarin juga kita sudah bahas tentang Kumbokarno. Itu juga seorang tokoh patriot yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk negaranya ya. Terus kira-kira siapa lagi dalam tokoh wayang yang jadi patriotisme itu bergantung kepada saat itu di mana orang itu membela negaranya. Jadi Kumbokarno buat Alengka itu seorang patriot Alengka, tapi buat ke negaranya Ayodhya Rama dia bukan seorang patriot malah. Jadi pada intinya gini aja, patriot itu adalah seseorang yang membela negaranya dengan mengorbankan jiwa raganya ya. Itu seorang patriot sejati itu seperti itu. Jadi putih negaraku, putih diriku gitu loh. Jadi siapa yang berani menghancurkan negaraku akan berhadapan dengan diriku. Nah itu jadi patriot itu kuncinya cuman seperti itu. Patriotisme itu ya biasanya timbul dalam kondisi suatu negara sedang genting,
sedang mengalami keadaan yang darurat, ya biasanya itu timbul. Bisa juga bukan hanya dalam keadaan perang, dalam keadaan pandemi, ya. Para tenaga medis itu juga bisa disebut patriot, gitu, ya kan? Ya, tenaga medis itu juga bisa disebut seorang patriot. Dia bagaimana dia mengorbankan jiwa raganya untuk memerangi COVID, begitu, ya. Jadi patriot itu berlaku buat siapa saja, apakah itu seorang tenaga medis, apakah itu sastrawan juga bisa dibilang patriot, bahkan seniman pun bisa disebut sebagai patriot, ya. Hanya intinya hanya seperti itu aja. Pokoknya di mana negara memerlukan pengorbanan jiwa raga untuk membela, nah itu disitulah maka seseorang itu disebut patriot. Gimana? Ya, Anda Bagas, jawaban Bapak ini sudah puas apa belum? Ya mungkin bisa saya ambil patriot itu istilahnya ya orang yang berjuang lah demi suatu tujuan, visi dan misinya gitu ya Pak ya. Iya, pokoknya yang penting adalah demi kebaikan negara ini. Itulah seorang patriot. Ya. Begitu. Ya. Gimana, Radio? Ya mungkin kalau saya ingin bertanya tentang ini Pak, adakah dalam dunia pewayangan atau budaya Jawa secara utuh, secara umum gitu Pak, mungkin dari kerajaan apa, dari zaman Hindu Buddha, apakah memang apakah peran penting seorang patriot atau panutan dalam kehidupan bermasyarakat Pak? Mungkin apa saja dan siapa tokohnya yang ditonjolkan, tapi ya kalau bisa ya mungkin ya tidak, maksudnya yang tidak kita ketahui itu saja, mungkin mungkin sepengetahuan saya ada di Jawa itu ada Gatot Kaca, ada mungkin semua orang sudah tahu mungkin beberapa hal yang dimiliki oleh tokoh tersebut, tapi mungkin beberapa dari penonton channel Sangkar Begangsoro mungkin ada juga yang ingin tahu tentang lebih dalam mengenai tokoh patriotisme, terutama Raden Gatot Kaca itu sendiri Pak. Jadi mau bertanya tentang hal khusus patriot itu tadi ya. Ya kalau patriot itu kita bisa gambarkan, pernah tahu Bung Tomo? Iya, betul. 10 November ya. Nah, seperti itulah tokoh patriot ya. Pada waktu Belanda membonceng pasukan Inggris, Inka Belanda, kemudian Bung Tomo mengobarkan semangat ya, tidak rela negara ini dijajah kembali oleh Belanda. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita mau menggambarkan sosok ya. Ini bicara tentang sosok, contoh sosok. Itu diantaranya adalah Bung Tomo. Ya, dia mengobarkan semangat patriotisme buat pemuda-pemuda di Surabaya untuk melawan penjajahan ya Belanda yang ingin kembali menguasai republik ini.
Itu. Ini contohnya ya. Dalam wayangan ya, kita bisa lihat seorang patriot itu kita gambarkan seperti tokoh Gatot Kaca. Ya. Ini juga seorang patriot ya. Otot kawat balung besi ya. Darah golo-golo kan gitu ya. Ini seorang patriot, padahal ya Gatot Kaca sendiri adalah seorang raja di Pringgondani. Cuma hanya karena dia patriotisme terhadap Pandawa ya, kepentingan Pandawa, dia merelakan kerajaan Pringgondaninya, bahkan tidak begitu penting buat dirinya. Hanya kepentingan untuk Ngamarta. Ya, untuk membela kepentingan itu. Dia jadi patriotnya para Pandawa. Oleh karena itu gelarnya juga bukan Prabu. Ternyata dia gelarnya nggak mau, dia pakai gelar raja. Berarti kan dia sudah mengorbankan apa yang melekat dalam dirinya. Dalam perang Bharatayuddha pun dia mengorbankan jiwa raganya. Gitu. Nah, ini contoh seorang patriot dalam dunia pewayangan. Berapa musuh-musuhnya aja yang gugur di tangannya Gatot Kaca ini, ya, gitu. Jadi kalau gambar ini sering orang Jawa tuh mensosokkan seorang patriot dengan tokoh Gatot Kaca atau Gatot Kaca, ya, satrio ing Pringgondani, ya. Walaupun seorang raja, dia tetap dipanggil sebagai Raden. Itu. Ini sosoknya. Coba Anda dan Dio, apa yang diketahui dari sosok Raden Gatot Kaca ini? Ya mungkin kalau sepengetahuan saya, Pak, dia ini mungkin memiliki banyak ilmu, kanuragan, memiliki berbagai. Nah, ini bisa dilihat dari sandangannya yang menurut saya ini lengkap ya, dengan dengan aksesorisnya, kemampuan kaprawirannya dalam memang kalau dilihat keseluruhan kelihatan sekali. Iya. Tapi ya yang mungkin yang masih menjadi pertanyaan bagi saya, Pak, kenapa hanya Raden Gatot Kaca ini seolah-olah tuh didewa-dewakan sekali menjadi seorang tokoh, seorang patriot, seorang pahlawan gitu. Mungkin menurut saya masih banyak ya tokoh-tokoh lain yang memiliki jiwa seperti Raden Gatot Kaca ini, mungkin banyak, tapi kenapa kok setiap ada simbol mengenai kepahlawanan, mengenai patriotisme, mengenai ya kejantanan seorang kok selalu ditunjukkan identikan dengan tokoh Gatot Kaca. Dan ini menurut saya bukan hanya dari kalangan Jawa saja, tapi orang mungkin konten di luar yang ingin mengangkat patriotisme tentang Indonesia asli selalu mengambil Gatot Kaca itu. Seperti itu, mungkin saya masih ini seperti itu. Nah, kalau Bapak itu dari pengetahuan yang Bapak dapat, ya, itu Gatot Kaca lahir dari kondisi ya di mana lingkungannya menumpahkan segala kasih sayangnya terhadap Raden Gatot Kaca ini. Boleh dibilang sangat dimanjalah dalam keluarga, ya, baik oleh ibunya Arimbi, oleh bapaknya si Werkudara, ya, atau Bima, bahkan oleh dewa sendiri.
Dewa sendiri sangat ibaratnya dari lahir itu dia sudah mendapat tumpahan kasih sayang yang sangat berlebih, ya, dimanjakan. Boleh dibilang dia tuh anak manja, tapi anak manja yang baik, dengan kesadarannya yang penuh, dengan kepandaiannya, dengan daya linguih yang dimilikinya, ya, karena tumpahan kasih sayang dari dewa, dari orang tuanya, dari paman-pamannya, semua itu tercurah kepada sosok ini, gitu. Walaupun boleh dibilang dia anak manja, tapi manjanya bukan seperti anak-anak yang kita sebut anak manja, ya kan? Itu bukan. Gatotkaca tuh manjanya berbeda. Itu. Jadi memang diberikan segala sesuatunya. Dewa pun memberikan dia lengkap segalanya. Otot kawat, balung wesi. Kan sangat luar biasa, mana ada anak manusia selain Gatotkaca yang diberikan kelengkapan seperti ini. Pakai Antakusuma, potang Antakusuma sehingga dia bisa mabur, bisa terbang. Kan begitu. Ya? Nah, kenapa dia bisa menjadi seorang patriot, kesatria yang tadi Anandadio gambarkan? Ya memang pada akhirnya kembali ke cara hidupnya Gatotkaca, cara berpikirnya. Walaupun saya dimanja, saya tidak akan berbuat hal-hal yang tidak patut. Banyak anak-anak sekarang ini dimanja, bapak ibunya manja, minta mobil, kasih mobil, minta uang berjuta-juta langsung dikasih. Tapi anak-anak ini tidak berpikir seperti Raden Gatotkaca. Akhirnya apa? Uangnya dibelikan narkoba yang nggak bener gitu. Betul nggak? Ya, Gatotkaca nih anak manja yang sangat berbeda. Coba dilihat deh backgroundnya Gatotkaca ini. Ini tumpahan kasih sayang semua. Nah di kita juga salahnya, begitu kita dapat manjaan dari orang tua, kita tidak seperti Gatotkaca. Betul? Ya, cilik di gudang-gudang disayang-sayang, besok gede dah diopo, kan gitu. Ya nggak? Ya kan? Nah, besok gede dari Gatotkaca bagus, besok gede dari koruptor, gede kan gitu. Jadi kurang lebih itu yang bapak tahu. Jadi kasih sayang, limpahan kasih sayang dari siapapun itu memang tergantung dari individunya itu sendiri, sosoknya itu sendiri. Bisa nggak dia tahu kasih sayang? Oh iya ya, ayah saya sudah melimpahkan kasih sayang kepada diri saya. Ibu saya juga demikian. Paman-paman saya juga. Tapi saya tidak berbuat sembrono yang pada akhirnya menyulitkan orang lain. Nah, disitulah orang Jawa itu melihat sisi melek. Dan kenapa kok wayang itu menjadi tontonan sekaligus tuntunan? Karena contohnya ada semua di sini. Kita tinggal golek, oh iya ini sifat ini, oh pas saya banget, oh pas ini saya banget gitu loh. Oh pas si A nih, pas si B. Jadi seperti itu. Gimana radio? Ya. Mungkin saya udah akhirnya ya mungkin nyadari kenapa Raden Gatotkaca ini selama ini disimbolkan sebagai tokoh patriotisme ya.
dari saya itu Pak. Ya, karena Gatotkaca itu tadi menyadari, Ya. ya, walaupun dia dimanja, tapi dianya mawas diri, gak sampai kebablasan. Ya, dia tetap eling, tetap waspada. Ya, kan itu juga yang Bapak harapkan kepada nanti viewer kita, orang tua yang melihat atau anak-anak yang melihat. Anak-anak itu seyogianya meniru Gatotkaca. Memang kita pasti akan mendapat limpahan kasih sayang, ya. Tapi kita ingat, oh iya, walaupun kita dapat kasih sayang, saya juga harus eling. Jangan sampai sembrono. Kasih sayang ini jangan sampai menjadi senjata makan tuan buat diri saya, kan gitu. Ya, begitu kira-kira kenapa kok akhirnya Gatotkaca memang dipilih menjadi seorang kesatria, seorang yang memiliki patriotisme tinggi. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan Mau menambahkan mungkin Mas? atau apa? Dan mungkin dari saya juga apa ya? Ya intinya sih jangan salah gunakan kasih sayang orang tua itu ya Pak ya. Oh Artinya iya. pemberian orang tua Betul, yang telah diberikan pada kita tuh jangan disalahgunakan lah istilahnya. betul. Harus digunakan sebaik-baiknya untuk masa depan yang cerah gitu. Istilahnya. Gimana radio? Ya mungkin saya sependapat dengan masukan dari Mas Bagas ya. Mungkin saya pribadi ingin bertanya kembali Pak, Ya. kepada Bapak. Adakah yang mungkin apakah ada sisi lain dari Raden Gatotkaca yang kita lihat selama ini? Mungkin dia adalah sifat yang selalu menyebarkan kebaikan atau ya intinya dia selalu memberikan yang terbaik untuk sesama. Apakah ada sisi lain yang bisa diungkap dari tokoh Raden Gatotkaca ini Pak? Mungkin ini bisa menjadi pengetahuan baru untuk bagi kami dan untuk penonton Sanggar Bagaswara Pak. Ya, Raden Gatotkaca sendiri atau Gatotkaca sendiri ini kan terlahir dari anaknya antara raksasa dan manusia. Ya, tentunya jiwa-jiwa raksasa itu masih ada di dalam dirinya. Ini pertentangan yang amat sangat ketika kita tahu dalam lakon perang sama Patih Skipu sama Kalopracono, dia masih bertaring, bersiung, ya. Bahkan gaya peperangannya dan membunuh Kalopracono itu dengan digigit, ya kan? Nah, jadi ini tuh sebetulnya kalau dalam ilmu jiwa itu schizophrenia, bisa dikatakan seperti itu. Karena memang dia tidak bisa menolak sifat-sifat raksasanya. Hingga pada waktu dia menggigit lehernya si Skipu sampai tugel itu kan, Narada bilang, diingatkan, kamu itu bukan buto, bukan raksasa, kamu itu menungso. Tuh. Terus siungnya kan dicopot, sehingga dia tidak memiliki lagi siung, tidak memiliki lagi taring. Nah, tapi sifat-sifat itu tetap masih ada. Tahu ketika dia memukul kepalanya pamannya sendiri, Kolobendono. Ketika Kolobendono ngomong apa adanya di depannya Gatotkaca dan Siti Sendari. Siti Sendari itu istrinya Abimanyu. Ketika ditanya oleh Siti Sendari ke Kolobendono, apakah Abimanyu itu memiliki istri lagi? Karena Kolobendono pamannya ini jujur, mengatakan iya, kawin lagi sama Dewi Utari.
Tapi Gatotkaca marah, keluar lagi sifat-sifat raksasanya, dipukullah kepalanya si Kolobendono hingga tewas Kolobendono. Kan seperti itu. Bener nggak ceritanya kalau seperti itu? Iya kan? Jadi berat sebagai seorang kesatria. Di satu sisi dia harus menghilangkan sifat-sifat raksasanya, bawaan dari lahir itu. Orang berangasan disuruh sebagai orang yang kalem, lemah lembut, kan sulit juga gitu. Tapi dasarnya lagi, kembali lagi, orang Jawa tuh selalu dielengke, diingatkan, jangan sampai kamu kebablasan, tahan, eleng, waspodo, gitu. Benar nggak? Ya kurang lebih seperti itulah yang Bapak bisa kasih tahu kepada Ananda berdua ini, gitu loh, sepanjang pengetahuan yang Bapak ketahui. Tuh. Ada lagi kira-kira? Ya, kurang lebih jelas ya. Jelas benar? Ya. Ya, Jelas. ya. Nggak ada lagi yang dibahas? Mungkin ada lagi mungkin Pak yang saya mau ada lagi Pak. Lalu bagaimana dengan tokoh Adipati Karna Pak? Menurut saya pribadi ya Pak, dia juga merupakan seorang patriot, seorang panutan, dan menurut saya dia juga memiliki sifat rela berkorban Pak. Karena ya kuatnya seseorang itu kan menurut saya bisa dilihat dari ujian yang menimpanya ya. Menurut saya pribadi ya Adipati Karna juga layak disebut sebagai patriot Pak, karena menurut saya kan dari ujian yang menimpanya dari kecil hingga ya mungkin di akhir hayatnya dia juga ya menurut saya pahit Pak, maksudnya jalan hidupnya itu enggak, tapi dia ini tokoh Adipati Karna ini dia tetap teguh, dia tetap mengabdi untuk demi kepentingan diri dan masyarakat gitu. Dia akan melakukan yang terbaik tanpa dia harus ya mungkin itu sudah dia memihak yang menurut jagat itu salah, memihak Kurawa, tapi pada dasarnya dia sendiri kan mempunyai itikat baik untuk membela negara gitu Pak. Nah kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Apakah bisa dikaitkan dengan tokoh Gatotkaca yang ternyata juga pada akhir hayatnya juga berhasil dibinasakan oleh Adipati Karna? Menurut Bapak bagaimana? Nah, ini salah satu tokoh ya yang Bapak idolakan. Inilah tokoh yang mencerminkan, betul-betul mencerminkan sikap orang Jawa sejati. Ya, nrimo ing pandung, nampi idi palilahing Gusti kang ngakarya jagat. Ini Bapak sangat idola sekali sama tokoh Karna. Seperti Ananda Dio bilang, perjalanan hidupnya tidak mulus. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia berhati mulia, bahwa dia ternyata baik sekali. Dewa sekalipun itu tidak tahu bahwa Karna itu baik. Dewa loh, ya, apalagi orang biasa tidak tahu. Taunya Karna itu adalah seorang yang jelek, seorang yang buruk, seorang yang letak yang jagat lah ibaratnya, ya. Bagaimana dia nggak dikatakan jelek? Satu, bergabung sama Kurawa, yang jelas itu udah letak yang jagat, tapi dia mau bergabung, ya.
inilah tokoh yang bisa menutupi kebaikan dengan baju yang tidak baik. Bisa dibayangkan. Dewa pun tidak tahu, yang tahu hanya ibunya. Itu pun menjelang awal Bratayuda. Seperti dalam episode sebelumnya Bapak pernah ceritakan. Tidak ada satupun yang tahu. Bahkan Betara Guru, Naroda, Semar, Sang Hyang Wenang, siapapun tidak tahu. Makanya ketika dia gugur dalam perang Bratayuda, semua menangis. Dewa-dewi kayangan semua menyebar bunga, menaburkan bunga kepada Adipati Karna. Ya, ternyata dia seorang kesatria yang sejati, ya, kesatria Jawa yang sejati. Kemudian dia juga orang yang sangat baik. Gak ada yang tahu bahwa dia tuh baik sejatinya. Gitu. Nah, ini kenapa kok sama Gatot Kaca berbeda itu tadi. Gatot Kaca itu kan walaupun sama-sama kesatria, hanya dia terlahir dari seorang raksasa. Kan gitu, berbeda. Sama-sama kinasihing dewa, sama-sama kinasinya dewa, sama-sama enggak deh, berbeda. Dia malah tidak dikasihi siapa-siapa. Dewa tidak memberi kasih sayang. Justru Adipati Karna adalah tokoh wayang yang terbuang sebetulnya. Berbeda dengan Gatot Kaca yang penuh limpahan kasih sayang, yang pada akhirnya ditakdirkan mati di tangannya Adipati Karna. Gitu. Inilah tokoh yang sebenarnya. Mungkin kita juga kadang-kadang suka mengecap, orang itu jahat ya. Kita belum tahu yang sebenarnya dalam hatinya. Bisa orang yang kita sangka baik ternyata di dalam hatinya malah jahat. Dia mensimenkerke. Ya, sama aja sebetulnya ketika ibadah itu disembunyikan, ya, sama dengan menyembunyikan aibnya, kan ada ungkapan seperti itu, ya, sembunyikanlah ibadahmu seperti kamu menyembunyikan aibmu. Tapi ini lebih gila lagi, dia menyembunyikan kebaikannya malah menutupinya dengan ketidakbaikan. Dan tokoh-tokoh Jawa yang seperti ini tuh banyak sekali. Seolah-olah dia karena apa? Orang Jawa itu kan mengerti hidup yang sementara dan kebaikan itu tidak untuk diumbar, tidak untuk dipertontonkan. Saya ini baik loh, saya ini kesatria, saya ini patriot. Tidak perlu. Cukup hanya orang tuanya, hanya Ibu Kunti aja yang tahu. Karena Ibu Kunti adalah, orang tua itu adalah wakil dari Tuhan di muka bumi ini. Gitu. Ini hanya Kunti yang bisa menangis, yang bisa merasakan bahwa Karna itu ternyata tidak seperti apa kata orang. Gitu. Ya. Gimana penjelasan Bapak ini? Ya, mungkin saya terima kasih banyak Pak, mungkin atas wawasan Bapak saya juga jadi tahu bahwa patriotisme yang dimiliki Adipati Karna ini sangat luar biasa Pak. Saya jadi mungkin pendapat saya yang tadi mungkin akhirnya ya bisa menjadi jawaban buat saya pribadi atas paparannya sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Ya, ada lagi? Ya mungkin dari saya
yang dapat saya pelajari dari Toko Karno ini dan juga Gatot Kaca, berarti ini don't judge book by its cover ya Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu bahasa desonya seperti itu ya. Jangan menilai orang dari luarnya aja berarti Ya, ya. betul. Mungkin dia di dalamnya memiliki sifat-sifat kebaikan kan kita nggak tahu juga. Betul. Mungkin ya saya mau menambahkan juga Pak, mungkin kedua tokoh ini kan maksudnya dia secara apa penglihatan mungkin adalah dua tokoh yang berlawanan ya Pak, dengan tokoh yang berbeda berlawanan, tapi setidaknya ya mereka punya masing-masing mempunyai hikmah yang bisa diambil adalah masing-masing dari mereka ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing ya Pak. Betul. Mungkin Adipati Karno punya kelemahan di sini, Guru punya kelemahan di sini. Tapi ya saya juga bukan maksud saya untuk mendewa-dewakan tokoh Adipati Karno dibandingkan dengan Gatot enggak. Saya tidak seperti itu Pak. Mungkin menurut saya masing-masing orang punya sudut pandang yang berbeda mungkin ya Pak. Bisa ya tergantung kembali kepada kita sendiri ya Mas. Kita bisa memilih yang mana atau memilah yang baik, mana yang salah itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Oh iya, kan Bapak sering ungkapkan itu ya. Kita memiliki cara pandang yang berbeda-beda ya. Yang sama adalah dalam hidup orang Jawa memangun karena tiasing sasomo, itu yang sama. Kita berbeda dari sudut pandang, tapi membangun karena tiasing sasomonya itu kita sama. Kita tidak saling menyakiti, kita saling menyayangi, betul kan? Kita saling merangkul, hidup berdampingan dengan harmoni, sehingga terjadi memayu hayuning bawono gitu ya. Gimana? Jelas. Ya, pertemuan hari ini gimana? Udah jelas Pak. Jelas ya? Nah, kalau gitu kita akhiri aja pertemuan hari ini. Dan sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya. Ya. Itu ya, Anda Dion, Anda Bagas. Ya, ayo. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah mensupport dan subscribe sejauh ini channel Sanggar Bagas Koro. Terus ikuti konten-konten kami selanjutnya. Rahayu.